Imam Ahmad ibn Haban ibnu Haban ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, man barang siapa hafadha menjaga siapa man ala sholawat atas beberapa sholat, maksudnya adalah khususnya sholat wajib yang 5 waktu itu dan sholat sunnahnya ya, sholat karena ini bahasanya sholat. Barang siapa orang menjaga sholat, kanat maka ada siapa man, kanat maka ada lahu bagiman itu nuron, itu menjadi cahaya, nuron itu menjadi cahaya, wa burhanan dan menjadi bukti, wa burhanan dan menjadi bukti, wa najatan dan menjadi penyelamat, yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Waman dan barang siapa lam yuhafid yang tidak menjaga siapa man alaiha atas sholawat lam yakun maka tidak ada lahu bagi man apa nurun apa cahaya. Oh tadi saya waburhanan sudah ya, waburhanan ya. Lam yakun maka tidak, wa malam yuhafid lam yakun maka tidak ada lahu bagi man apa nurun apa cahaya, wala burhanun dan tidak ada bukti, wala najatun dan tidak ada penyelamat. Wakan dan ada siapa man yaumal qiyamati di dalam hari kiamat ma'a Qarun beserta Qarun, wa Fir'auna dan Fir'aun, wa Hamana dan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Perhatikan di sini. Jadi kalau orang bisa menjaga sholat khususnya 5 waktu, minimal 5 waktu tanpa walaupun tidak ada sunat, yang penting menjaga sholat, maka itu adalah menjadi cahaya buatnya, menjadi bukti dirinya dan menjadi penyelamat dirinya di dalam hari kiamat. Tapi kalau orang tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, sholat wajib maupun sholat sunnahnya, maka tidak ada yang melindungi dirinya nanti dari kiamat, dan tidak ada baginya punya nur, punya bukti, dan punya penyelamat nanti di akhirat. Padahal sesuatu yang paling bahaya, huru hara yang paling menakutkan itu adalah hari kiamat. Kita, kamu semuanya jangan sampai terlena. Banyak orang terlena gara-gara merasa aku masih sehat, aku masih muda, seolah-olah mati masih jauh. Jangan kau pikir seperti itu. Jangan kau punya pikiran seperti itu. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kamu, makanya orang itu nasihat yang terbaik itu adalah sholat, kematian. Nasihat yang paling baik itu adalah kematian. Kalau kamu mengerti bahwa kita akan mati, maka yang terpenting adalah bagaimana kau mempersiapkan itu kematian. Bagaimana kau mempersiapkan kematian. Jangan kau merasa, saya masih muda. Wong yang orang kebanyakan mati itu tidak tahu sekarang ini yang lebih muda atau lebih tua. Sebab yang banyak kecelakaan malah anak-anak muda ya, Pak. Kecelakaan anak-anak muda ugal-ugalannya. Makanya jangan merasa gitu. Yang makanya Rasulullah itu mengajarkan, ya Rasulullah, mau wudu Rasulullah
mungkin di sebelah bukit sana itu ada ya Rasul, mungkin ada air ya Rasulullah. Dan untuk Rasulullah ambil, tidak usah ke sana, langsung tayamum karena terus kemudian sholat. Rasulnya, saya khawatir nyawaku nggak sampai kalau saya ke sana. Coba bayangkan, Rasulullah itu sampai seperti itu. Yang dikhawatirkan nyawanya belum tidak sampai ke sana sudah mati. Lah inilah perasaan menghadirkan seperti ini yang kamu harus rasakan. Bahwasanya kita ini tidak tahu kapan ajalnya kita ini. Ya. Maka yang terpenting adalah selalu mempersiapkan. Caranya mempersiapkan yang terbaik, perbanyak zikir, perbanyak apa itu ibadah, perbanyak thalabul ilmi. So, untuk yang menyelamatkan diri kita itu nanti dalam barzah adalah karena ilmu kamu itu loh, thalabul ilmi kamu, belajar ilmu kamu. Sebab yang menjadikan sebab terjadinya berbagai macam permasalahan dosa-dosa, melakukan dosa-dosa itu adalah karena faktor kebodohan dan nafsu. Karena nafsu dan kebodohan. Nafsu, kebodohan, hubud dunia memperturutkan. Itu yang menjadikan masalah. Orang kalau bodoh, makanya orang kalau bodoh, semua bisa dilakukan. Ya, orang bodoh, apalagi yang menjadi masalah itu kalau orang itu setengah pinter. Sok pinter, setengah pinter, pinter tidak jelas, sudah merasa, nah ini menjadi repot. Orang kasih tahu sama orang sok pinter, dinasihati, diajak ngaji. Aku dulu sudah pernah mondok di Nurul Anwar, aku alumni pondok pesantren Nurul Anwar, suruh ngaji tidak mau, diajak ngaji tidak mau, merasa bahwa dirinya alumni pesantren. Alumni nggak jelas gitu, ilmunya belum jelas. Apakah kamu sudah bisa membaca Fathul Mu'in? Apakah kamu sudah hatam Alfiyah? Apakah kamu sudah hatam Ihya Ulumuddin? Sudah merasa sok merasa. Apalagi hanya sekedar merasa, tidak mengaplikasikan. Musibah. Apalagi cuma merasa dan tidak mengaplikasikan di tengah masyarakat. Kitabnya sih dijahit dari rumah, tapi tidak pernah ngaji di tengah masyarakat. Masalah ini, ya. Ini muskilat kabeh, menjadi problem besar. Alumni pondok pesantren tidak ngaji, ya, tidak ngajar ngaji. Alumni pesantren jamaah saja tidak mau, sholat jamaah tidak mau, malah keluyar ke sana kemarin nggak jelas. Itu adalah tandanya nggak manfaat ilmu. Ya, paham ya? Jadi saya itu bersyukur kepada Allah kalau ada santri pulang dari pondok, walaupun kamu kerja apa, tetap jangan ninggalin ngaji. Jangan meninggalkan ngajar ngaji, dan jangan meninggalkan kamu meningkatkan ilmu kamu. Ngaji. Kitab kamu yang kau baca. Namanya kitabnya apa? Banyak atau sedikit? Lumayan lah. Belum banyak ini. Belum banyak ini ya. Ini belum banyak. Artinya apa? Kita ini harus terus menerus untuk bagaimana meningkatkan kualitas ilmu. Jangan merasa sok begitu. Fathul Mu'in belum bisa ngaji. Jangan casingnya kamu pulang dari pondok, jubahnya saja double 3. Wah, ada putih, ada yang biru, double dipakai semuanya. Kalau sholat, wah double. Wah, Pak Ustaz dari mana itu? Allah ya. Sorbannya 4 dipakai semua. Semuanya kantong diisi tasbih semua. Ya Allah. Tapi begitu ditanya apa itu mubtada khobar enggak ngerti, fi'il fa'il enggak paham, syarat jawab tidak paham. Padahal itu diaplikasikan di dalam Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Quran harus tahu syarat sampai jawabnya sampai mana, fi'il sampai fa'ilnya mana, mubtada sampai khobarnya mana, fi'il fa'il maf'ulnya bagaimana, diaplikasikan di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran itu. Makanya harus ngerti. Makanya yang semangat ngaji itu, semangat ngaji. Makanya saya itu ada anak santri MTS nggak mau mondok, ruwet ya. Anak MTS terus nggak mau mondok. Nah, penting ngajinya kamu itu, penting ngajinya kamu. Akhraja, sampai di mana? Muslim. Muslim, wa Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa Abu Dawud dan Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Bainar rajuli itu diantara kaulu bainar rajula bainal kufri wa tarkus shalah. Bainar rajuli itu diantaranya, dan itu diantaranya apa itu? Antaranya dan itu diantaranya seorang laki-laki wa bainal kufri dan kekafiran itu adalah tarkus shalah. Utawi tarkus shalah utawi meninggalkan salat. Jadi antara seseorang dan kekafiran itu adalah ukurannya meninggalkan sholat. Kamu kafir atau enggak sih kamu? Kamu muslim atau kafir atau enggak? Ukurannya adalah sholat. Walaupun kamu pakai jubah, enggak sholat, kafir kamu. Ya udah. Antaranya seseorang dan kafir itu adalah sholat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Bainal kufri itu diantara dan itu tetap di dalam antaranya kekafiran, wal imani dan keimanan, tarkus sholati utawi meninggalkan sholat. Jadi antaranya kafir, antaranya iman itu adalah indikatornya, tandanya adalah meninggalkan sholat. Kalau orangnya sholat iman, kalau tidak sholat berarti kafir. Ini di sini ya, di sini. Wa Abu Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bainal abdi itu diantaranya seorang hamba, wa bainal kufri dan diantara kekafiran. Tarkus sholat utawi meninggalkan sholat. Insyaallah. Makanya jangan main-main dengan sholatnya. Jangan kau permainkan, jangan kau meremehkan masalah sholat itu. Wa Ahmad wa Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah wa Hibban dan diantara apa itu wa Ibnu, tulisannya Ibnu. Kedua putra. Ibnu itu adalah ibn. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah maksudnya ya, Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dan diantara Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan diriwayatkan oleh Hakim an Buraidah, diriwayatkan daripada sahabat Buraidah. Hadisnya al-ahdu utawi perjanjian alladzi yang bainana itu diantara kami, wa bainahum dan diantara mereka itu as-shalat utawi salat. Perjanjian kami dan mereka itu adalah yang menentukan adalah dia sholat apa enggak. Waman dan barang siapa taraka meninggalkan siapa manha kepada sholat. Waman dan barang siapa taraka meninggalkan siapa manha kepada sholat. Fakot kafaro maka sungguh kafir siapa man. Fakot kafaro maka sungguh kafir siapa man. Wat-Tabarani dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Waman hadisnya waman dan barang siapa taraka meninggalkan siapa man as-shalat pada salat muta'ammidan halih bersengaja faqad kafara maka sungguh kafir siapa man jiharon halih jelas Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat sanad dua utawi sanadnya ini riwayat hasanun itu tingkatnya hasan. Izzul Islami utawi kejayaannya Islam atau kemuliaannya Islam. Wa qawaidud dini dan tiang-tiangnya agama salasun itu ada 3. Alaihinna atas tiga ini usisa didirikan apa Islam man barang siapa taraka meninggalkan siapa man wahidatan pada satu minhuna daripada salas
Minhuma daripada salas tiga pondasi tadi loh. Tiga pondasi alaihina itu biha dengan wahidah kabirun itu kabir. Halal dami yang halal darahnya. Halal dami yang halal darahnya. Ini kalau di negara Islam. Misalnya kalau di Mekah gitu ya. Jadi kalau orang meninggalkan salah satu dari poin tiga ini, dari akidah tiga ini berarti dirinya adalah apa itu kafir halal darahnya. Ini kalau di dalam negara. Artinya hukum negara ini, bukan hukum pribadi-pribadi, personal tidak boleh. Banyak kamu, kenapa kau punya mertua kau bunuh? Wah, mertua aku nggak sholat, Pak polisi, kacau kamu. Masuk penjara kamu begitu ya, Pak. Boleh menentukan, itu adalah yang menentukan mengeksekusi harus pemerintah yang sah. Harus pemerintah yang sah. Hati-hati ya. Oh, nah perempuan-perempuan kasih tahu bapaknya, ibunya kalau mengambil mantu Nurul Anwar, anak-anak harus sholat yang rajin. Paham ya? Jangan-jangan, loh kenapa kau punya bapak mertua kamu kau gundul? Kau pelontos. Bapak mertuaku tidak sholat, Pak polisi. Kiamat ini begini ya. Mungkin kacau saja ya. Kalau Ismail tidak apa-apa wis ya. Paham Ismail? Kalau Ismail kan gara-garanya bukan karena meninggalkan sholat, karena banyak butuhnya. Oke? Yaitu apa yang tiga itu? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Syahadatu an semuanya keadaan la ilaha tidak ada Tuhan yang paling sembah illallah kecuali Allah. Wassalatul maktubah yang kedua sholat 5 waktu. Wasaumu Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Tiga ini dasar daripada agama ini, yaitu syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga adalah puasa Ramadan. Wafi riwayat ini dalam satu riwayat ukhra yang lain sanad dua sanadnya ini riwayat hasanun, itu adalah bagus. Ayatun begitu juga. Man barang siapa taroka meninggalkan siapa man wahidatan pada satu min huna daripada salat, daripada tiga yang di atas itu, bahwa maka utaiman bilai dengan Allah itu kafir, itu kafir. Insyaallah. Wala yuqbalu dan tidak diterima minhu daripada man apa sorfun wala adlun. Apa sorfun apa as-sorfu itu adalah amalan-amalan sunnah. Wal adlu dan amalan-amalan wajib. Wala adlu dan tidak amalan-amalan yang wajib. Ngono wis. Wala adlu adalah al-faridah. Jadi tidak diterima amal-amal sunnah dan amal-amal wajibnya kalau meninggalkan salah satu daripada tiga itu. Orangnya syahadatnya bagus tapi tidak sholat, tidak diterima. Ya, orangnya puasanya rajin tapi tidak puasa. Orangnya puasa tapi tidak sholat. Salah satu itu berarti maka tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Waqad halal maka sungguh halal apa damu darahnya orang, wa malu dan hartanya orang. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi kan ada siapa ashabu Rasulillah. Siapa sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Layarauna tidak melihat siapa mereka
La yarawna, tidak melihat siapa mereka para sahabat itu maksudnya. Syai'an pada sesuatu minal a'mali daripada beberapa amal. Tarkuhu utawi meninggalkan amal, tarkuhu utawi meninggalkan syai', kufrun itu kafir, ghairu sholat, pada selainnya sholat. Jadi mereka para sahabat itu punya pandangan bahwasanya tidak ada suatu amal yang ditinggalkan menyebabkan kafir selain daripada amal sholat itu. Jangan sampai meninggalkan sholat ya. Hati-hati kamu. Wa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari fi tarikhi, di dalam tarikhnya Imam Bukhari. Fi tarikhi, di dalam tarikhnya. Tarikh itu buku tarikh, buku yang menceritakan tentang sejarah. Ya, Imam Bukhari mauqufan, dengan di hadisnya hadis mauquf. Mauqufan, dengan hadis mauquf an Ali, diriwayatkan ala Ali, atas Imam Ali, ala Ali, atas Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga mereka ridha sebelah anhu, kepada Ali. Qal, berkata, man barang siapa lam yusolli, yang tidak sholat siapa man, bahwa maka man kafirun, itu kafir. Wa Muhammad bin Nasr, diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr, bukan Nabi Muhammad, namanya sahabat ini. Wa Muhammad bin Nasr wa Ibnu Abdul Barri, dan Ibnu Abdul Bar. Mauqufan, dengan hadis mauquf ya. Ala Ibnu Abbas, atas Sayyidina Ibnu Abbas. Man barang siapa taroka, meninggalkan siapa man as-sholat, pada sholat, faqad kafar, maka sungguh kafir siapa man. Wa Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan daripada Ibnu Abdul Bar mauqufan, dengan hadis mauquf ala Jabir, atas sahabat Jabir. Man barang siapa lam yusalli, yang tidak sholat siapa man, Kodi? Oh. Man barang siapa lam yusalli, yang tidak sholat siapa man, bahwa maka man kafirun, kafir. Wa qala, dan berkata siapa Muhammad bin Nasr, sami itu saya mendengar Ishaq, kepada Ishaq bin Rohaweh, bin putranya Rohaweh. Namanya Ishaq ini bukan nabi, namanya ini Ishaq. Yaqul, berkata siapa ini Syekh, yaitu Ishaq bin Sahasa ani Nabi, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna tarika sholat, sesungguhnya yang meninggalkan sholat itu kafir, itu kafir. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Hazm, siapa Syekh Ibnu Hazm, qad jaa, sungguh datang, an Umar, diriwayatkan daripada Umar, Waqala, dan berkata Nazim, qad jaa, sungguh datang an Umar, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga berikan ridho sebelah anhu, kepada Umar bin Khattab, annaman, sesungguhnya seorang taroka, yang meninggalkan siapa man sholatan, pada sholat, wahidatan, yang satu. Misalnya
Kamu main-main HP, waktunya sholat zuhur, kemudian sampai keluar waktu masuk ngasar masih main. Nah ini nih menurut Umar bin Khattab orang ini sudah dikatakan kafir. Kalau ingin masuk Islam harus syahadat lagi. Wah, bahwa mengatakan kafir murtadun dan murtad. Masya Allah, langsung keluar daripada agama. Hati-hati ya. Kamu, tapi di sini ya mantaroka sholat wahidan atau yang rujak. Jadi kalau main-main beda kalau umpamanya kamu sangat uzur sekali, kamu tertidur, yang kemudian tidak ada yang bangunin, kamu nggak sholat, waktunya habis. Kalau gitu nggak sampai dihukumi kafir. Tapi kalau kamu sudah dibangunin, gara-gara malamnya kamu main HP sampai menjelang subuh, baru tidur, disusah, makanya dikasih bangun susah. Kak, yang seperti itu padahal sudah dikasih bangun. Maka yang seperti ini boleh yang menjadi masalah itu menjadi kafir. Kalau kafir itu hukumnya berat. Kalau kau punya istri, kamu ninggalin sholat sengaja itu, kafir. Nah, kalau kamu kafir berarti terpisah hukumnya dengan ini. Padahal yang istrinya enggak seperti itu. Istrinya rajin jamaah. Yang suaminya malah nggak pernah sholatnya itu karena main HP, malamnya ada begadang nonton sepak bola sampai menjelang subuh, begitu tidur bangun jam 12 siang. Berarti lewat nggak sholat subuh? Lewat. Nah, berarti ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Sudah menjelang subuh kok malah tidur. Ya harusnya subuh dulu. Ya, malah tidur. Ngomongnya sebentar kok bangun jam 12. Ya. Kafir murtad keluar dari Islam. Lalu kalau kamu berkumpul dengan istri kamu, tidak boleh. Kamu sudah keluar, ya beda. Karena kalau orang kafir punya istri langsung kamu kafir, istri kamu itu langsung terceraikan. Istri kamu langsung terceraikan gara-gara kamu orang kafir. Bagaimana kalau kamu punya bapak-bapak misalnya, terus tidak sholat? Pak sholat, terus kamu sana dulu. Bapak masih sibuk ini ya Pak di sawah. Bapak masih sibuk di hutan. Bapak masih sibuk kerja. Oh sholat. Wah kacau kalau begini. Jadi anak yang kuat itu, pokoknya anak kok kuat mondok, biasanya orang tuanya juga soleh. Ya, anak kok orang tua itu anaknya kok kuat di pondok, biasanya orang tuanya soleh seneng mondok, seneng anaknya harus jadi orang alim. Tapi kalau orang tuanya sudah apatis, sudah suzon dengan pola pendidikan pondok pesantren, susah anaknya suruh mondok. Ya, wis penting anakku ngalim Pak pondoke. Wah, bapak ini masih main. Main apa? Main judi, ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Makanya kalau ingin punya anak soleh-soleh harus dimulai dari bapak ibunya dulu, ya. Harus dimulai dari bapak ibunya dulu. Harus, tidak bisa itu. Tidak bisa, karena anak itu cermin dari orang tua. Ya, namanya cermin itu cermin tidak akan menipu ya. Cermin itu menipu apa tidak? Raja, pakaian bagus, pakaian bagus, langsung bercermin. Dia berdoa semalam suntuk, tahajud semalam suntuk, supaya wajahnya berubah seperti bintang film. Wah, bisa nggak kira-kira? Langsung begitu di kacanya bisa atau tidak? Ya nggak bisa, susah ya. Masya Allah, dia lagi mengidolakan bintang film yang pemeran Nabi Yusuf. Wah, yang Nabi Yusuf tampan, terus jenggotnya mantep. Wah,
Ya tidak bisa. Karena anak itu cermin orang tuanya. Anak itu menjadi cermin orang tua. Makanya kalau kau orang tua, kalau kamu nanti punya anak nakal, bercerminlah kepada dirimu. Dirimu kayak apa? Bulat atau enggak ini? Ya apa tidak? Hanya orang tua. Ayo orang tua. Kalau enggak, taubatan nasuha. Tobat ya betul-betul. Siapa tahu hasilnya anak-anak kamu jadi anak yang soleh-solehah, seneng ngaji. Ya, harus dimulai orang tua. Kamu nanti surati, Pak. Katanya di kitab itu dalam hadis Nabi, anak itu cermin dari orang tua. Pak, kok saya tidak seneng mondok ya Pak? Memangnya Bapak tidak seneng mondok kan? Tanyakan apa? Suruh tanya. Tanyakan pada dirimu Pak, apakah betul seperti itu? Ya, ya Allah, ya. Al aulad mir'atul abawain. Anak itu menjadi cermin orang tua. Walaupun jadi pengurus pondok pesantren, itu anaknya tidak masih ngomong ngaji. Anaknya tidak masih dikopeng ngaji. Itu masalahnya yang menjadi masalah bukan anaknya, bapaknya itu. Ya, bapaknya ya Allah. Semoga senang ngaji ya. Amin. Semoga senang ngaji. Al-Fatihah.